Cinta mengidap kanker usus stadium 3. Dokter bilang umur Cinta gak akan lebih dari 1 tahun. Masya Allah. Revan, ini ada berita buruk, Revan. Itu mobil Miran kamu, remnya blong. Ya Tuhan. Kak, ada apa kak? Cinta kecelakaan. Udah ya ikut. Ayo. Saya mohon tolong lepasin nggak? Apakah Aisyah yang dimaksud dalam surat itu adalah Teh Aisyah ini? Itu Cinta kak. Cinta di dalam bus yang barusan. Iya aku lihat kak. Aku lihat dia duduk di bis. Lihat kak. Ayo kita kejar dia kak. Cinta! David, Pak, stop, berhenti! Berhenti, Pak, berhenti! Apa-apaan sih tuh orang? Cepat, Kak. Dasar berganjulan. Ngajak ngebut kali ya? Berhenti! Iya, David, berhenti, Pak, berhenti! Stop. Iya. Cinta! Rafiq mana? Di sebelah sana kan? Tadi aku lihat di sebelah sana. Cinta! Cinta! Mana Rafiq? Gak ada. Ya tadi aku lihat di sebelah sana kan? Di sebelah sana. Cinta! Maafin aku, Revan. Aku gak akan mau kembali lagi ke rumah kamu. Aku melakukan ini demi kebaikan semua orang. Terutama kamu. Cinta! Kamu teh benar-benar kebangetan. Awalnya Bibi berpikir kamu teh terbakar di mobil miliar itu. Tapi pas Bibi ingat-ingat sepanjang perjalanan kamu teh ngurung terus. Pasti kamu teh kabur ternyata. Bener, kamu teh kabur. Hah? Kamu itu gimana sih? Kamu itu satu-satunya harapan Bibi. Supaya keluarga kita menjadi keluarga orang kaya. Kamu kok bisa jadi orang kaya? Bisa nolong banyak orang, Cinta. Bisa nolong Bibi, membaikkan Bibi. Cinta teh gak bisa, Bi. Cinta gak mau nikah sama Revan. Maafin Cinta, Bibi bukannya Cinta teh gak mau ngangkat derajat keluarga kita, tapi Astaga, Cinta, Bibi teh tidak peduli. tapi ini tuh memang yang terbaik buat Revan, yang terbaik buat semuanya, Bibi. Kamu teh jangan mikirin yang aneh-aneh, jangan mikirin yang macam-macam. Pikirin Bibi, Cinta pikirin Bibi. Bibi tuh capek, Cinta capek jadi orang miskin. Bibi tuh udah nuk, gak mau lagi jadi orang susah. Hah? Kamu teh cuma urusan nikah sama Revan. Revan itu udah ganteng, cakep, tinggi, masih muda dan kaya raya. Susah banget sih itu aja. Cinta, di mana kamu? Kak, tadi aku jelas-jelas lihat. Cinta duduk di sudut bagian kanan bis itu, Kak. Aku gak tahu kemana dia. Kok gak ada ya? Enggak, Bibi. Cinta gak mau kembali lagi ke rumah itu. Cinta mau pulang aja ke Pokoknya kamu tuh ya harus nikah sama Revan. Harus nikah sama Revan. Ya kamu teh pokoknya kudu harus nikah sama Bibi. Kamu harus nikah sama Revan. Tidak bisa. Sekarang Bibi mau telepon si Revan. Kayak anak-anak sih kamu tuh ya. Halo? Revan, ini deh Bibi Samsia. Bibi udah ada sama Cinta ini. Alhamdulillah. Udah ketemu. Cinta udah ketemu. Sekarang juga nih Bibi langsung ke sana ya. Oke, kami kembali sekarang. Ya makasih ya. Masuk. Jangan aneh-aneh kamu deh, jangan macam-macam. Gak aja, kamu tuh cuma nikah sama orang kaya. Kok susah banget sih. Geser, cepet geser.
pulang sekarang, Kak? Ya, ayo. Memang setiap calon pengantin yang akan menikah pasti terharu menjalani ijab kabul. Karena itu adalah hal paling penting di dalam pernikahan. Oh ya Mbak ya. Cinta, kamu teh senyum, Cinta senyum. Tenang biar tambah cantik. Ih, pakai grogi-grogi sekarang udah senyum. Revan, Cinta gimana? Di mana dia? Cinta ada di kamar. Dia nggak apa-apa kok. Dia lagi dirias. Oke. Cinta, Bi, tolong tinggalin Bi. Cinta. Ada apa sebenarnya? Bilang kalau ada masalah. Ya, Aku mau mengatakan sesuatu sama kamu. tunggu sebelum kamu bilang apa-apa. Aku juga mau bilang sesuatu. Aku mau bilang, apapun itu, apapun yang terjadi yang mau kamu bilang, apapun yang terjadi sama hidup kamu yang aku nggak tahu, aku nggak peduli. Aku nggak peduli soal itu. Yang aku tahu cuma, aku cinta kamu dan aku cuma mau nikah sama kamu. Kalau kamu ninggalin aku kabur ke luar negeri. Ya Allah, aku nggak mau. Kalau sampai Revan benar-benar membuktikan ucapannya itu, Kamu masih mau nikah sama aku kan? Revan, Cinta, penghulunya udah datang. Ya mah, sebentar. Sebentar lagi. ditunggu ya. Aku harus mengatakan keadaan aku kepada Revan sebelum ijab kabulnya berlangsung. Sekarang, kamu mau ngomong apa? Kenapa cinta? Bilang kalau ada masalah. Ayo bilang. Kalau nggak bilang gimana aku bisa ngerti? Aku harus mengatakan yang sebenarnya sama kamu. Ya udah bilang. Ada apa? Aku nggak suka ada rahasia. Kamu harus mengetahui kebenaran ini. Oh, kebenaran apa? Aku sekarang Revan. Hidup aku gak lama lagi. Apa? Ini ujian dari kamu lagi, cinta. Pasti ini nggak betul. Kamu menguji aku lagi untuk tahu cintaku ini? Aku mengatakan yang jujur. Aku mengidap kanker. Apa? Dan umur aku udah gak lama lagi. Apa? Enggak, cinta. Ini nggak mungkin. Aku harus mengatakan ini yang sejujurnya sama kamu. Setelah kamu mengetahui sebenarnya, semua keputusan ada di tangan kamu. Kalaupun kamu gak mau menikah sama aku ikhlas, Revan. Itukah yang kamu pikirkan soal aku, cinta? Enggak, cinta. Aku nggak peduli. Aku udah putusin mau buat hidup kamu bahagia. Aku mau buat kamu bahagia, cinta, di sisa hidup kamu yang sekarang. Aku mantap dengan keputusanku ini. Entah apapun yang terjadi. Kita akan cari dokter yang terbaik. Aku akan merawat kamu.
Kamu akan sembuh, kamu akan hidup lama, kamu akan punya anak. Melihat mereka tumbuh besar, kamu akan sembuh, Cinta. Aku akan temenin kamu. Ngerti? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, hari ini kita akan melaksanakan pernikahan saudara Revan dan saudari Cinta. Bagaimana saudara Revan? Anda sudah siap? Ya, siap. Saudara Revan, saya nikahkan Anda dengan saudari Cinta dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan emas seberat 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Cinta dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan emas seberat 50 gram dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Mari, silakan duduk. Cinta. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Pada hari di mana saya tidak bisa melihat, saya bisa merasakan cintanya pada saya. Pada saat saya lupa dengan jati diri saya, saat saya tidak tahu masa lalu saya, tapi ada satu hal. Betapa mengagumkannya pribadi kamu. Bagaimana kamu merawat seseorang yang tidak pernah kamu kenal. Aku merasakan sesuatu padamu. Rasa itu semakin kuat dan saya tidak bisa menolaknya. Saya cuma tahu bahwa aku cinta kamu. Cinta kamu dengan seluruh hati ini. Terima kasih kamu sudah mau menemani hidupku ini. Dan terima kasih sudah memilihku sebagai suami. Menikah dengan Revan adalah kenyataan terindah dalam hidupku. Ya Allah, izinkanlah aku untuk hidup lebih lama bersamanya, agar aku bisa merawat suamiku, mengabdi sebagai seorang istri, karena suamiku adalah hal terindah yang pernah aku miliki. Ya Allah, berikanlah Cinta umur yang panjang, agar dia bisa merasakan lebih lama lagi kebahagiaan bersama suaminya di dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Senangnya rasa
usah hati. Saya teh sudah jadi bagian keluarga kaya raya. Jadi Samsia teh bukan cuma berhak icip-icip kekayaan keluarga si Congcorang, tapi juga berhak memilikinya. Mantap, ini teh mantap. Ya ampun, aku nggak bisa bayangin seandainya Aisyah ada di sini. Bagaimana perasaan dia jika dia menyaksikan pria yang dicintainya menikah dengan wanita lain? Surat itu. Ya Allah, aku telah berdosa. Aku telah membuat surat Aisyah tidak sampai pada Kak Revan. Maafin aku, Aisyah. Aisyah? Vi, aku mau tanya sama kamu. Kamu udah ngasih surat itu ke Revan atau belum? Vi, jawab Vi. Revan udah baca belum surat dari aku? Sebenarnya Aisyah, aku nggak sempet ngasih surat itu ke Kak Revan. Aku minta maaf soal itu. Keterlaluan loh. Kamu tahu itu harapan aku satu-satunya untuk bisa bicara sama Revan. Aku tahu, Vi, aku nggak pantas bersanding sama Revan. Tapi aku tuh butuh keadilan, seenggaknya Revan harus tahu siapa aku. Dia harus tahu siapa aku sama dia dulu. Dia itu pernah janji nikahin aku, Vi. Aku nggak mau ngancurin hubungan mereka, tapi dia harus tahu. Kamu keterlaluan, Vi. Udah ngancurin hidup aku. Maafin aku, Aisyah. Aisyah! Ya udah dong, Mam. Emang pikir kita di sini mau ngapain? Mau makan gratis. Bagus kalau gitu. Airin masih sakit hati, Mam. Sejak perempuan itu datang ke rumah Tante Elina, posisi Airin tergantikan. Harusnya Airin yang ada di situ, bukan dia. Udah, nggak pakai mewek. No time to cry. Mami nggak pernah ya ngajarin anak yang nggak panggil. Sekarang waktunya kita bertindak. Ayo semangat, semangatnya. Kenapa, Cinta? Cinta, kamu kenapa, Cinta? Cinta? Kamu kenapa?
Bibi teh tahu pasti cari perhatian ya sama Revan ya. Udah, jangan manja-manja gitu ya. Kamu nggak apa-apa? Kayaknya aku cuma kecapean aja. Aku nggak apa-apa. Tunggu. Cinta. Ya Allah, kasihan Cinta. Pasti dia merasakan sakit karena penyakit itu. Lihat aku. Lihat aku, Cinta. Kamu nggak apa-apa? Hah? Kamu kenapa, Cinta? Ya Allah, ini acara yang sangat penting. Aku nggak ingin Revan sedih karena acaranya berantakan. Kamu kenapa? Ngomong, Cinta. Kenapa? Ya udah, kita ke ruangan ya. Ayo. Hati-hati Cinta, hati-hati. Tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin itu lapar aja Cintanya atau aus kali ya, Bah ya. Duduk dulu. Apa yang kamu rasain, Cinta? Kamu butuh aku ambilin sesuatu? Aku ambilin air? Cinta, sungguh aku gak mau lihat kamu begini. Aku jadi gak enak. Kalau mungkin, kamu pindahin sakit kamu ke aku. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Revan. Enggak, Cinta. Ini benar. Ya, kalau mungkin aku ingin nerima sakit yang kamu rasain supaya kamu bahagia. Dengan bisa menikah sama kamu, aku udah sangat bahagia. Jadi kamu gak boleh punya pikiran kayak gitu. Aku minta satu hal sama kamu. Kamu harus selalu bahagia. Tentu aku selalu bahagia. Kalau kita bersama, aku akan selalu bahagia. Revan, aku tahu. Aku gak bisa menemani kamu selamanya. Waktu hidupku teramat sempit. Aku boleh minta tolong sama kamu? Iya, apa? Tolong ambilin obat di kamar ganti di dalam tas. Oke, aku ambilin. Kamu gak boleh kemana-mana, kamu di sini ya. Aku ambil obat itu, oke? Tunggu sebentar ya. Aduh. Ayo lihat deh. Ngapain dia megangin perut? Jangan-jangan kita nggak harus ngotorin tangan kita buat nyingkirin dia. Feeling mami, kayaknya cewek itu nggak sehat. Tuh, lihat. Enggak, Mak. Aileen nggak akan sabar nunggu dia sampai mati dengan sendirinya. Aileen harus selesaikan ini sekarang juga. Mau kemana kamu? Jangan gila. Aduh, kamu nggak bisa ngedeketin cewek itu sekarang. Jangan, banyak tamu, banyak security. Gimana sih kalau ketangkap gimana? Mam, Aileen ini bukan orang bodoh. Tuh lihat. Oh iya, air putihnya. Mami pegang sini, air di situ ya. Cinta!
Ini ngapain di sini? Ini teh tempat keluarga sama panitia. Ngapain di sini? Hah? Iya maaf, kamu permisi dulu ya. Permisi. Oh, baju saya teh diinjak-injak. Oh. Sukses. Kok Revan? Gimana sih, Ta? Ya ampun. Untuk baju saya teh tidak robek. Bisa siap ya. Cepat tidur sih, Ta. Tolong, ini gimana nih? Tolong! Tolong! Ya Allah, tolong, jangan. Hati-hati. Ayo. Repot. Adam. Lihat aja mereka. Memang aku gak akan bisa milikin Revan. Tapi perempuan itu juga gak akan bisa milikin Revan, Mam. Mungkin bisa lolos hari ini. Oke, gak apa-apa. Tapi kita atur rencana lain buat ngancurin dia. Cepat atau lambat, dia pasti bakal nyusul Revan. Eta baju biru, baju coklat ibu-ibu. Penjahat! Kamu teh penjahat, tukang sabotase! Kamu teh pelakunya kan? Kamu bertanggung jawab kamu teh! Kabur, Airin lari. Aduh, kabur! Bapak Satpam! Ada apa, Bu? Kejar! Eta sabotase! Tukang sabotase itu ibu-ibu, baju biru, baju coklat, cepet! Jangan kabur! Aduh, dia kabur! Bahaya teh! Stop! Kamu teh! Aduh, kita kemana nih? Ya ampun. Mam, kita mau kemana lagi nih? Kami juga bingung. Mam, kita ngumpet situ aja yuk. Ngumpet di situ. Gimana sih, kita juga ketahuan kalau kita ngumpet di sini, nggak bisa. Wah, ngumpet di mana lagi? Mam, bisa makin dekat. Airin, itu udah tangga. Kita ngumpet aja di atas ini. Masa ngumpet di situ? Udah cepetan, udah angkat ini. Sini ikut Mami. Ayo cepetan, kita cepetan, Mam, cepat. Awas hati-hati. Aduh. Mam, tunggu dulu. Udah, cepetan naik. Kemana ya, Bu? Mereka. Lari kemana? Kamu teh jadi satpam gimana? Kan kalian yang lari duluan, masa tanya ke saya? Gimana sih mata dipakai atuh? Cari, dua ibu cari, cepetan cari sampai ketemu. Mana sih itu satpam gak bener banget? Halo, itu dua orang ibu-ibu penjahat kemana lagi perginya? Aisyah, bangunlah Aisyah. Sadarlah, jangan bikin aku khawatir seperti ini. Aisyah, bangun Aisyah. Aisyah, kamu harus kuat Aisyah. Jangan buat aku panik Aisyah. Ayolah, bangun Aisyah. Revan, kenapa jadi begini? Kamu harus tetap sehat agar kamu bisa menemani aku di saat masa-masa terakhir dalam hidup aku. Maaf, hanya satu orang yang boleh masuk. Kalau gitu saya saja, suster. Samsia, hanya cinta yang boleh masuk. Iya, maksud Samsia juga begitu, Abah. Kamu nggak dengar tadi kata suster? Hanya cinta yang boleh masuk. Dialah yang paling tepat mendampingi Irfan pada saat itu seperti ini. Samsia nemenin Cinta, takut Cinta tuh perlu perlu bantuan gitu. Gatel-gatel lagi nih, kaki masih digigit semut. Aduh, kamar mandi mana toilet ya? Udah. Bu, kita kurang tunggu. Aduh, gatel banget. Ih, semut! Masih aja digigit, heran.
Suster, tolong urus pasien ini ya. Saya mau ke sebelah. Ini kenapa, Pak Revan? Kepalanya terbentur kayu, dokter. Kalau gitu, kita harus lakukan CT scan di bagian kepala ya. Baik, dokter. Tolong lakukan yang terbaik. Ya, mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa. Suster, tolong bawa pasien ini ke ruangan CT scan otak ya. Baik, dokter. Saya paksa dulu. Maafin aku, Aisyah. Aku sengaja tidak memberikan surat itu ke Kak Revan, Aisyah. Karena aku nggak mau kehilangan kamu. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Dokter, bagaimana dia? Bagaimana kondisinya? Pasien tidak apa-apa. Ia pingsan cuma karena lelah dan mungkin stres saja. Dan dia sudah bisa dipindahkan ke ruangan biasa. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Cinta, duduk aja kamu. Gimana keadaan Revan? Tadi dokter udah melakukan beberapa tes. Kita berdoa aja mudah-mudahan keadaannya Revan bisa lebih baik. Mudah-mudahan nggak ada yang serius ya. Cinta, kamu juga yang sabar ya. Berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk kebaikan Revan. Cinta, kamu teh harus temenin Revan terus-terusan ya. Kamu kan sekarang sudah sah jadi istrinya Revan. Jadi sudah jadi kewajiban istri untuk selalu nemenin suami ya. Ya, Bi, insya Allah. Bagus, bagus kalau gitu. Revan bangun. Bapak juga lompat. Itu bahaya, Pak. Jangan ambil risiko. Revan. Kamu barusan bilang ayah kamu mau minta ketemuan. Nggak mau. Aisyah! Aisyah! Mama. Cinta. Abah. Bisa sih ah. Mama. Aisyah mana?
Aisyah? Alah, itu si Congcorang nyebut-nyebut nama Aisyah. Memangnya siapa itu? Apa dia teh jangan-jangan bekas pacarnya dulu? Atau jangan-jangan istrinya? Alah, berarti Cita teh nanti cuma jadi istri muda. Aduh, gawat, ini teh bener-bener gawat. Bisa-bisa jatah harta saya teh berkurang, karena harus berbagi. Aduh, tidak bisa ini teh, saya tidak bisa terima. Kenapa orang pertama yang diingat Revan justru Aisyah? Ternyata memang Aisyah sangat berarti untuk Revan. Revan, Mama senang kamu udah ingat semuanya sekarang. Tapi kamu jangan berpikir keras dulu, jangan dipaksain ya nak. Aisyah, kamu kenapa? Maaf Pak, silahkan Bapak mengurus administrasinya terlebih dahulu. Iya, baik suster. Tapi tolong jaga dia ya suster. Jangan khawatir Pak, Ibu Aisyah akan baik-baik saja. Silakan Pak. Aku di mana ini? Kok bisa di rumah sakit? Aduh, aku kenapa sih? Sus, saya pasien di sini. Suster tahu nggak siapa yang bawa saya ke sini? Maaf ya Bu, tapi saya kurang tahu Bu. Tapi coba Ibu tanya ke bagian administrasinya ya. Ya. Revan. Mama, aku ingat semuanya. Aku ingat kecelakaan helikopternya. Aku ingat kampung itu. Ya, aku ingat kecelakaannya. Aku ingat semuanya. Aku juga. Revan? Aku juga. Ternyata dia udah bisa nginget semuanya. Dia udah sembuh dari amnesia. Tapi apa Revan bisa ingat aku? Ibu kamu benar. Sekarang sebaiknya kamu istirahat. Alah, Revan, kamu teh dengar sendiri kan barusan. Cinta itu istri yang baik sekali. Sepanjang tadi dia itu khawatirin kamu terus-terusan sampai gak bisa makan, gak bisa minum, bengong, nangis-nangis. Kamu teh beruntung jadi suami dari istri yang baik sekali dan cantik seperti Cinta. Ya. Aku harus tahu diri. Sekarang Revan adalah suaminya Cinta. Sementara aku ini bukan siapa-siapa. Depok, Pak, Depok. Ayo sini nongkrong, Pak. Tarik, Bang. Yuk. Aku nggak tahu kemana Aisyah pergi. Dan kenapa juga dia harus pergi. Itu kan Revan sama Cinta. Mama juga ada di sana. Apa yang terjadi sama mereka? Ma, ada apa ini, Ma? Apa yang terjadi, Ma? Raffi, dari mana aja sih kamu? Maaf, Ma. Tadi Raffi ada perlu sebentar, Ma. Kak Revan kenapa, Ma?
Kenapa kakak? Revan kecelakaan. Kepalanya tertimpa sanggahan kayu. Tapi sekarang dia udah ingat semuanya. Ya Raffi, yang Mama bilang betul. Aku sedang benar, Raffi. Tapi, Raffi, yang pertama kali Teh diingat sama Revan bukannya cinta, tapi itu apa perempuan yang bernama Aisyah. Jadi, Kak Revan langsung ingat sama Aisyah. Revan udah ingat semuanya. Aku yakin Revan juga pasti ingat semua tentang aku sama dia dulu. Tapi kenapa ya Allah? Sekarang dia ingat semuanya, tapi dia udah nikah sama orang lain. Aku gak mungkin berbuat apa-apa. Kemana Aisyah pergi? Aku sudah cari di seluruh tempat ini tapi nggak ada. Kemana dia? Kemana Aisyah? Jangan-jangan dia sudah pulang ke rumah. Aku akan telepon dia. Kenapa ini? Kenapa dia mereject telepon aku? Kenapa Aisyah tidak mau menerima teleponku? Lebih baik aku pergi ke tempatnya aja sekarang. Iya. Aisyah? Aisyah? Aku nggak bisa tinggal di sini. Aku harus pulang ke Bali. Aku nggak bisa di sini. Aisyah, buka pintunya. Tadi ku cari di rumah sakit kamu tidak ada, Aisyah. Makanya aku kemari. Aisyah, buka pintunya. Coba aku telepon. Iya, Vi. Halo Aisyah, kamu di mana? Aku mencarimu. Aku di rumahmu. Kamu di mana? Vi, aku mohon sama kamu. Jangan pernah kamu hubungin aku lagi. Aku pengen hubungan kita baik-baik aja sebagai teman. Aku janji aku akan pergi jauh dari kamu dan keluarga kamu. Jadi tolong kamu jangan sakitin aku dengan kamu hubungin aku terus kayak gini. Tolong jauhin aku. Aisyah tunggu. Aisyah.
Aisyah! 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 Aisyah!